أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Pondok pesantren tahfidz Al-Quran bersanad Utsman bin Affan berada di Pulau Kundur, tepatnya di Jalan Parit 100, Desa Sungai Sebesi, Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Pondok pesantren tahfidz Al-Quran bersanad Utsman bin Affan adalah salah satu wadah pendidikan Islam yang berfokus pada tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab dengan tujuan untuk mempersiapkan dan membekali setiap santri di dalamnya dengan bekal hafalan Al-Quran 30 juz yang mutqin dan bahasa Arab yang baik dan lancar agar dapat bersaing untuk masuk ke universitas-universitas Islam ternama baik di dalam negeri maupun di Timur Tengah. Para pengajar yang terlibat di dalamnya adalah Syekh Syuaib Abdul Halim Al-Jazairi yang merupakan pewaris sanad ke-28 riwayat Asim serta menguasai 4 qiraat dengan sanad yang bersambung sampai Nabi Muhammad. Selain itu, pesantren Utsman bin Affan juga ditenagai oleh pengajar lulusan dari Libya, As-Sunnah Medan, dan perguruan tinggi lainnya. Dengan adanya para pengajar yang mumpuni di bidangnya, Pondok pesantren tahfidz Al-Quran bersanad Utsman bin Affan menargetkan setiap santrinya untuk berhasil menguasai bidang-bidang di bawah ini dengan masa belajar selama 3 tahun. Hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis Arba'in An-Nawawiyah, paham fiqih dasar, mahir berbahasa Arab aktif maupun pasif. Pondok pesantren tahfidz Al-Quran bersanad Utsman bin Affan berdiri pada tahun 2018 yang dipelopori oleh Bapak Ahmad Saukani Harahap. Kegiatan belajar mengajar perdana dimulai pada tahun 2018, di mana dalam pembangunan masjid, asrama, dan dalam peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bapak Bupati Karimun, DPR Provinsi Kepri, dan DPRD Karimun. Hal ini menunjukkan bahwasanya pondok pesantren tahfidz Al-Quran bersanad Utsman bin Affan telah menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Visi pesantren Utsman bin Affan mencetak hafidz dan hafidhah yang mampu memahami, mengamalkan, dan mengajarkan nilai-nilai Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Misi menerapkan sistem pendidikan tahfidz Al-Quran bersanad dengan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada kualitas yang akan menghasilkan santri dan santriwati religius dan cerdas, mendidik generasi Rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salafus saleh. Pesantren Utsman bin Affan memiliki fasilitas dan gedung diantaranya masjid ber-AC, asrama ber-AC, lapangan olahraga, dan toilet.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tiada terkira. Semoga setiap nikmat yang bertambah, maka bertambah pula kesyukuran dan ketundukan kita kepada Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Salawat beriring salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah dalam kehidupan ini. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal kitab suci Al-Quran merupakan hal yang paling mulia. Selain memiliki banyak keutamaan di akhirat, Allah juga berjanji akan meninggikan derajat mereka yang hafal Al-Quran dibanding para hambanya yang lain. Salah seorang imam Masjid Nabawi, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, memberikan 5 tips yang harus diperhatikan bagi para penghafal Al-Quran, terutama bagi orang yang sama sekali tidak bisa berbahasa Arab. Yang pertama, harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa tujuan kita menghafal Al-Quran? Yang kedua, harus ada lembaga yang menyelenggarakan program menghafal Al-Quran. Lembaga ini berfungsi untuk mengkoordinasi mereka yang ingin menghafal Al-Quran agar nantinya tidak patah dan berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, harus ada metode yang digunakan dan tak asal begitu saja. Jika memang ingin sungguh-sungguh, maka mesti ada metode yang dipakai. Metode yang digunakan harus efektif dan bisa digunakan bagi seluruh kalangan, sebab kemampuan masing-masing orang dalam menghafal Al-Quran berbeda-beda. Ada yang bisa menghafal 1 halaman per hari, namun ada juga yang hanya bisa menghafal 1 ayat saja per hari. Kemudian yang keempat, harus ada muallim, seorang guru yang menjadi rujukan dan mempunyai kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi muallim harus dilihat juga, apakah bacaannya fasih, apakah hafalan Al-Qurannya baik, apakah dia bisa menjadi qudwah, tauladan dari kepribadian dan akhlaknya. Dan kelima, harus ada follow up, harus ada murajaah setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Jadi mereka yang telah merampungkan hafalan Al-Quran, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Bagi sebahagian madrasah tahfizul Quran hanya memfokuskan santrinya bagaimana mencetak para hafiz Quran. Namun yang tak kalah pentingnya, apa yang akan mereka lakukan setelah menjadi hafiz Quran. Kehadiran pondok pesantren Tahfizul Quran Utsman bin Affan ini berfungsi sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi mereka yang ingin menghafal Al-Quran agar nantinya tidak patah dan berhenti di tengah jalan, serta berusaha menjadikan mereka yang menghafal Al-Quran mempunyai akhlak Al-Quran. Untuk itu, menciptakan metode menghafal Al-Quran yang mudah dan adanya guru atau muallim yang bisa menjadi contoh teladan bagi santri, Ponpes Utsman bin Affan Tanjung Batu menjadi keniscayaan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu harapan besar nantinya adalah pondok pesantren Tahfizul Quran Utsman bin Affan ini mampu melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang menghafal dan berperilaku Al-Quran,
menjadi cahaya yang berjalan di tengah umat sebagai pelopor pembangunan negeri menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hada ma kuntum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun Anda berada, di antara kebahagiaan seorang hamba itu ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya pemahaman terhadap agama Allah yang mulia ini. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa la syakka anna Allah idza manna 'ala al-'abdi fil 'ulumi syar'iyyati fadzalika min unwan sa'adati. Tidak diragukan lagi apabila Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pemahaman terhadap ilmu syariah, yaitu agama Islam, fadzalika min unwan sa'adati, maka itu adalah pertanda kebahagiaannya. Maka setiap orang mengharapkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Alhamdulillah, salah satu lembaga yang mengajarkan ilmu syariah atau ilmu agama yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Utsman bin Affan memiliki keutamaan, yaitu dengan pembelajaran tahfidz Al-Quran bersanad yang dibimbing langsung oleh Syekh dari Aljazair. Beliau adalah Al-Ustadz atau Al-Syekh Su'aib bin Abdul Halim LCMA, dan beliau salah satu pendidik di lembaga Pondok Pesantren Utsman bin Affan ini yang berada di Kecamatan Kundur, Tanjung Batu, Balai Karimun, Kepulauan Riau. Maka diharapkan kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus yang ada di Karimun, Tanjung Batu, Kundur, maka hendaklah memasukkan anaknya ke pesantren ini untuk mempelajari Al-Quran, karena inilah sumber kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan masa pendidikan di pesantren ini 3 tahun, dan mereka diajarkan Al-Quran, diajarkan ilmu syar'i yang dibimbing oleh ustadz-ustadz yang sangat kuat pemahaman ilmu agamanya, yang mereka telah terdidik di lembaga-lembaga yang dikenal di Indonesia. Di antaranya para asatidz dari alumni Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Medan, kemudian Libya Jakarta. Maka diharapkan kepada seluruh kaum muslimin, terkhususnya yang ada di Kabupaten Karimun, di daerah Kundur, Kecamatan Kundur, untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren yang sangat luar biasa ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh di antara penyesalan daripada Panglima Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalid ibn Walid, di suatu ketika
Khalid ibn Walid mengambil lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian Khalid mencium lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Kemudian mengatakan, syaghalna ankal jihad. Sungguh kami disibukkan dengan berjihad, sehingga kami tidak banyak memiliki waktu untuk bersama Al-Quran. Bapak Ibu, inilah penyesalan yang paling mendalam daripada Panglima Rasul Khalid ibn Walid. Maka jangan sampai penyesalan ini dirasakan oleh kita sebagai orang tua, terutama anak-anak kita, karena jauhnya mereka dari Al-Quran. Karena begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan kesengsaraan pula bagi mereka yang jauh daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Penyesalan pada hari kiamat kelak, ada seorang hamba yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Dan Allah menyebutkannya, barang siapa yang berpaling daripada ad-dzikri. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ad-dzikri di sini adalah Al-Qur'an. Dan di antara nama Al-Qur'an adalah ad-dzikri. Dan barang siapa yang berpaling daripada ad-dzikri atau Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan sungguh pada hari kiamat kami akan bangkitkan hamba tersebut yang jauh kehidupannya daripada Al-Quran, kami bangkitkan ia dalam keadaan buta. Maka seorang hamba yang dibangkitkan dalam keadaan buta pun protes kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, lalu mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan sungguh ketika di dunia aku termasuk di antara manusia yang bisa melihat. Maka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menjawabnya dengan jawaban yang meremehkan hamba tersebut. Kadzalika atatka ayatuna, seperti itulah ketika datang kepadamu Al-Quran. Ketika kami datangkan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, fanasitaha, engkau lupakan ia. Tidak ada waktu yang kau sisihkan untuk membaca dan mentadabburinya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan pada hari ini kata Allah, engkau termasuk di antara hamba yang dilupakan. Maka inilah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyesalan bagi orang-orang yang kehidupannya jauh daripada Al-Quran, yang hari-harinya jauh daripada Al-Quran, yang tidak mau menyisihkan waktunya untuk dekat dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita sebagai orang tua, tentunya untuk anak-anak kita tidak menginginkan kita dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Apalagi di dunia Allah berikan kepada kita kehidupan yang sempit. Maka apabila kita melihat di dalam kehidupan kita, sempitnya kehidupan kita, banyaknya permasalahan yang kita hadapi, bisa jadi karena jauhnya kita daripada Al-Quran. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penyesalan, kerugian yang akan didapatkan seorang hamba yang jauh daripada Al-Quran. Tidakkah kita pernah mendengar begitu banyaknya keutamaan yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada mereka yang sibuk dengan Al-Quran? Dan di antara keutamaan tersebut, sebagaimana disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramil bararah. Rasulullah mengatakan, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan ia jago dalam membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya,
Maka Allah katakan ma'as safratil kiramin bararah. Inilah manusia-manusia mulia yang kehidupannya senantiasa bersama para malaikat. Dan ketika mereka kembali kepada Allah akan disambut oleh para malaikat yang mulia. Maka ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Allah mengatakan orang-orang yang kami berikan kitabullah yaitu Al-Qur'an yatlunahu haqqa tilawatihi. Kemudian mereka membacanya, mempelajarinya agar mereka mendapatkan bacaan yang bagus. Maka Allah katakan ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beriman dengan Al-Quran. Mereka yang mau belajar, memperbaiki bacaan mereka, mentadabburi Al-Quran. Itulah bukti keimanan seorang hamba kepada Al-Quran. Dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, Allah katakan maka mereka lah orang-orang yang merugi di dunia dengan mendapatkan kehidupan yang sempit, merugi di akhirat. Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin, maka senantiasa kita mengingat nasihatnya Rasul yang mulia SAW. Jika kita menginginkan kehidupan yang baik, keutamaan daripada hamba-hamba yang lainnya, maka senantiasa bersama Al-Quran. Karena orang yang bersama Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian Rasulullah juga memuji mereka yang sibuk mempelajari Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi fa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian ia bersusah payah dalam membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan balasan baginya 2 pahala. Pahala dalam membaca Al-Quran, kemudian pahala karena ia mau berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Maka sungguh tidak ada ibadah yang seperti membaca Al-Quran. Ketika seorang hamba salah dalam membacanya, Allah tetap berikan ganjaran terhadap ibadah yang ia lakukan. Walaupun ibadahnya salah dalam membaca Al-Quran, salah dalam menyebutkan hurufnya, dengan catatan dalam kategori belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena keutamaan ini, karena kemuliaan inilah Pondok Utsman bin Affan yang berada di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, menyiapkan sarana untuk anak-anak kita agar mereka termasuk di antara orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Karena mereka di sini akan belajar Al-Quran, tentunya dengan seorang syekh dari Arab yang akan memandu mereka, yang akan mengajari mereka bagaimana seharusnya menyebutkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Semoga kita, anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, yang mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat. Hada minni wallahu ta'ala a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أجل هذا الحديث الشريف جلس أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس 40 سنة في جامع الكوفة. إخواني في الله، خير الناس من اشتغل بتعلم القرآن وتعليمه للناس حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم به تجزون وعنه تسألون وكفى به واعظا لمن عقل. أخي المسلم، إذا أردت صلاح ولدك فعلمه القرآن الكريم. إذا أردت صلاح ولدك فعلمه القرآن الكريم. أوصى الإمام الشافعي رضي الله عنه تلميذه الربيع فقال له: إذا أردت صلاح قلبك أو ابنك أو أخيك فأودعه في رياض القرآن وبين صحبة القرآن وسيصلحه الله بإذنه تعالى. إخواني الكرام، أهل الله هم أهل الله وخاصته.
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يلبس والدي حافظ القرآن تاج الوقار. Sekarang kita bersama Ustadz Dr. Syafiq Rizal Salamah. Jadi gini Ustadz, dulu Ana nih di sebelum ini punya santri, murid-murid nih penghafal Quran mereka. Kebetulan di tengah-tengah Ana ngajarin mereka, itu beberapa kali Ana ngasih video motivasi dari Afrizah, dan diantaranya video-video dari antum gitu. Alhamdulillah mereka termotivasi gitu. Dan sekarang alhamdulillah Ana bisa ketemu langsung sama antum. Mungkin antum bisa memberikan sedikit nasihat bujangan untuk santri-santri Ana, dan kebetulan mereka ini penghafal Quran gitu. Di Apa nama ma'hadnya? Ma'had Tahfidz Bersanad Utsman bin Affan di Tanjung Batu, Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Masyaallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab petunjuk agar kita bisa balik ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka bagi siapa saja yang ingin kembali ke surga Allah Azza wa Jalla, mau tidak mau dia harus mengikuti petunjuk tersebut. Allah mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Maka buat para santri, mungkin engkau merasa ada keterpaksaan, capek, lelah, tapi itulah petunjuk. Wa man ladzatu illa ba'da ta'am. Kelezatan itu bukan sekarang. Semua para ustaz yang mungkin kita melihat sekarang sudah berdakwah menyampaikan agama Allah, dulu ya capek mereka, siang, malam, pagi mereka terus belajar. Tapi ketahuilah tidak ada yang lebih utama daripada belajar Al-Quran dan mengajarkan. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan antum sekarang berada di area untuk menjadi yang terbaik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين